Baik teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan aplikasi yang untuk menghitung langkah kaki. Nah, di aplikasi ini dibuat menggunakan MQTT, yaitu untuk menghubungkan antara HP pengirim dan HP penerima. Dihubungkan melalui topik dan subscribe and connect. Nah, sebelum memulai ke blognya, kita harus melihat desainernya dulu. Nah, desainernya itu di sini menggunakan label, label title, label step, label status, label info, button server, button set, dan user MQTT, dan sound and clock. Nah, label yang digunakan adalah label yang ini. Nah, terus kita gunakan button untuk mengklik. Nah, buttonnya ini. Terus agar bisa menghubungkan antara dua HP, kita harus mengisinya di extension. Terus kita harus mengimport extension yang sudah di-download, yaitu user MQTT. Nah, sesudah itu di sound ini kita harus mengisinya di sini. Di noun ini kita terserah teman-teman mau memakai sound yang gimana. Nah, setelah di-upload, tinggal ini button setnya diganti jadi disconnect, button servernya diganti jadi terima connect, dan label info diganti jadi connect, label status jadi data langkah, label ini jadi langkah, dan label step itu untuk menghitung langkah atau langkah yang ditetapkan, dan ini untuk judulnya yaitu step alarm tracker. Nah, untuk mengganti ini step alarm tracker langkah, teman-teman ganti aja di ini, di teks. Hapus yang pertama, terus masukkan teksnya di sini, terus ganti ukuran font size-nya dan masukin font bold-nya kayak gini. Connect ini jadikan font bold. Jadi gitu teman-teman. Nah, diterima connect ini ganti juga jadi font bold. Oke teman-teman. Nah, tinggal masuk ke blok. Blok ini di initialize ini itu diambil dari variabel. Nah, dari variabel ini terus diganti menjadi global langkah untuk menghitung dan target yang ditetapkan. Nah, untuk agar bisa terkonek dengan pengirim, kan posisinya saat ini sebagai penerima, kita harus mengambil dari button server. Nah, setelah itu kita harus memasuk atau memanggil connect client session. Nah, setelah itu kita masukkan dari yang user MQTT di bagian broker, keep alive, dan client ID. Di broker itu kita memanggil yang ini, MQTT ini, agar bisa tersambung dengan yang pengirim. Nah, client ID adalah topik yang dibahas oleh pengirim. Nah, di sini kita juga harus mengisi agar bisa tersambung. Nah, ini agar kita terkonek dengan MQTT punya kita dan si pengirimnya. Nah, di sini kita harus mengisi dari user MQTT dan kita harus memanggil subscribe, topik, dan kios. Topik yang dibahas dari kita mengikuti dari yang pengirim. Nah, pengirimnya tuh memilih topi Yura. Nah, jika teman-teman ingin jika mengklik connect, jadi dia akan muncul warna hijau, dan ketika disconnect, maka dia akan muncul warna merah. Nah, agar pas alarm berbunyi di langkah yang telah ditentukan, agar kita mau mematikannya, kita harus men-set button, terus diklik. Kita mengambilnya dari user MQTT yang disconnect. Nah, agar terpublish di sini ketika sang pengirim dan penerima bisa sama-sama melihat topik yang dibahas, kita harus memanggil when MQTT
publish receive, maka akan memanggil global angka to get message. Nah, get message ini atau set ini diambil dari message yang ini. Nah, ini. Tinggal digantinya di sini. Oke. Nah, di sini ini untuk menghitung global angka. Nah, agar bisa bekerja kita harus memasukkan if then ketika global langkah yang telah ditetapkan. Di sini saya menetapkan 20 langkah. Jadi, jika langkahnya melewati 20 atau 21, maka kita akan memanggil alarm. Maka di sini alarmnya tuh akan berbunyi. Nah, keep alive ini terserah teman-teman jika ingin memasukkan angka berapa. Mau 9-nya 4, 9-nya 3, atau 9-nya 5. Nah, di connection state change ini, teman-teman harus memasukkan if dan else. Jadi, if itu jika MQTT-nya connect, maka dia akan memasuki topik, dan jika ditekan, maka dia akan connect dan berubah menjadi warna hijau, dan disconnect akan berubah jadi warna merah. Nah, jadi sekian ini tutorial dari saya. Tapi jika teman-teman ingin menanyakan aplikasi-aplikasi yang lain, nanti akan saya jelaskan di part berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih ya teman-teman.